Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 PPB akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Diva Margareta dengan NIM akhir 041. Saya Risha Meta Enia dengan NIM akhir 044. Saya Wisran Syana Putri dengan NIM akhir 042. Saya Nisa Sakila Musila dengan NIM akhir 043. CV Delta Raya merupakan perusahaan manufaktur mebel berorientasi ekspor dengan pabrik di Kota Batu dan kantor pusat di Sidoarjo yang mengelola keuangan, pembelian bahan baku, serta dokumen ekspor. Perusahaan menerapkan sistem make to order sehingga produksi hanya dilakukan setelah penerimaan purchase order dari buyer. Saat ini, CV Delta Raya hanya melayani satu buyer yaitu Sensukai CO Ltd dari Osaka, Jepang. Harga jual produk telah disepakati sejak awal dalam mata uang dolar Amerika Serikat melalui mekanisme SEC Letter of Credit. Karena harga jual sudah ditetapkan, setiap kenaikan biaya produksi akan langsung mempengaruhi laba perusahaan. Oleh sebab itu, pengendalian biaya produksi menjadi sangat penting. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, perusahaan sebenarnya telah memiliki acuan biaya, tetapi belum disusun secara formal dalam bentuk biaya standar dan belum dilakukan analisis varian secara sistematis. Meskipun data operasional yang diperlukan sudah tersedia, kami sempat mempertimbangkan metode target costing, namun metode tersebut kurang sesuai karena perusahaan menggunakan pendekatan cost-based pricing. Oleh karena itu, kami memilih standar costing karena lebih sesuai dengan karakteristik produk made to order yang ditetapkan di CV Delta Raya. Selanjutnya, menurut Horngren, Datar, dan Rajan 2015, biaya atau cost adalah pengorbanan suatu sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya berbeda dengan beban karena biaya masih memberikan manfaat di masa depan, sedangkan beban merupakan biaya yang manfaatnya telah digunakan. Biaya dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Pertama, berdasarkan perilakunya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Kedua, berdasarkan fungsinya, yaitu biaya produksi, biaya administrasi dan umum, serta biaya pemasaran. Ketiga, berdasarkan kemudahan penelusurannya, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Selanjutnya, menurut Hansen dan Mowen 2018, cost driver adalah faktor yang menyebabkan timbulnya biaya dalam suatu aktivitas. Contohnya meliputi volume produksi, jam tenaga kerja langsung, jam mesin, jumlah setup produksi, dan jumlah pesanan. Konsep kedua adalah standar costing, yaitu biaya yang ditetapkan sebelum proses produksi sebagai acuan untuk membandingkan biaya aktual. Terdapat dua jenis standar, yaitu standar ideal dan standar dapat dicapai saat ini. Standar ideal mengasumsikan kondisi kerja yang sempurna, sedangkan standar dapat dicapai saat ini mempertimbangkan kondisi operasional yang realistis. Karena proses produksi di CV Delta Raya masih memungkinkan terjadinya rework akibat quality control, kami menggunakan standar dapat dicapai saat ini sebagai dasar analisis karena lebih sesuai dengan kondisi perusahaan. Selanjutnya, profil perusahaan yang menjadi objek penelitian. CV Delta Raya merupakan perusahaan manufaktur mebel berorientasi ekspor. Pabriknya berlokasi di Junrejo, Kota Batu, sedangkan kantor pusatnya berada di Sidoarjo yang mengelola keuangan, pembelian bahan baku, dan dokumen ekspor. Perusahaan ini dimiliki oleh Bapak Dr. Andes Supriyanto. CV Delta Raya hanya melayani pasar ekspor dengan satu buyer tetap, yaitu Sensukai CO Ltd dari Osaka, Jepang. Perusahaan memiliki sekitar 45 karyawan dengan 37 orang bekerja di bagian produksi. Sistem produksinya menggunakan make to order, sedangkan pengiriman ekspor dilakukan melalui Pelabuhan Surabaya menuju Pelabuhan Kobe, Jepang. CV Delta Raya berdiri sekitar tahun 1998 dan awalnya memproduksi kerajinan untuk pasar lokal. Sejak tahun 2001 hingga 2007, perusahaan mulai memasuki pasar ekspor dan hingga kini tetap konsisten melayani buyer dari Jepang. Selanjutnya, produk yang dihasilkan CV Delta Raya terbagi menjadi dua kelompok besar: produk berukuran besar seperti kursi, meja, dan laundry desk, serta produk kecil atau aksesoris seperti tray, basket, stool, rak dinding, dan entrance tab. Semua produk dibuat sesuai spesifikasi yang diminta buyer dari Jepang, mulai dari desain, ukuran, hingga jenis kayu. Proses produksinya berjalan melalui 7 divisi secara berurutan, dimulai dari divisi pembahanan yang memotong kayu sesuai ukuran, lalu laminating yang menyambungkan komponen kayu, kemudian proses yang melakukan pengeboran dan pembentukan, dilanjutkan assembling untuk merakit komponen menjadi produk utuh, lalu gosok untuk menghaluskan permukaan, kemudian finishing yang memberikan lapisan akhir seperti cat, NC, PU, duko, atau stain, dan terakhir packing yang mengemas produk sebelum dimuat ke kontainer. Yang menarik, sebelum produk dikemas ada dua lapis pemeriksaan kualitas. Pertama oleh tim quality control internal perusahaan, dan kedua oleh pihak gizi dari buyer Jepang sendiri sebelum kontainer diberangkatkan. Ini memastikan produk benar-benar memenuhi standar kualitas yang dimintai buyer. Slide selanjutnya yaitu struktur organisasi. CV Delta Raya memiliki dua lokasi, yaitu kantor pusat Sidoarjo dan pabrik di Kota Batu. Kantor pusat menangani pembelian bahan baku, keuangan, administrasi ekspor, pengiriman kontainer, HPP, dan harga jual. Pabrik di Kota Batu menangani purchase order, PO produksi, pengawasan proses produksi, serta laporan perkembangan produksi dan jadwal pengiriman. Slide selanjutnya yaitu data biaya hasil wawancara. Biaya bahan baku produk sebesar sekitar Rp200.000 sampai Rp300.000 per unit. Upah karyawan sebesar Rp2 juta sampai Rp2.500.000 per bulan dengan tambahan tukang skill sebesar Rp400 sampai Rp500.000. Biaya listrik sekitar Rp3.500.000 sampai Rp4 juta per bulan. Biaya air Rp70.000 per bulan.
dan biaya amplas sebesar 1.500.000 sampai 2 juta per bulan. Supplier kayu berasal dari Gresik, Ngoro, dan Baron. Salah satunya adalah CV Yunas Bumijaya dan sudah bersertifikat SVLK. Pencatatan masih manual di Microsoft Excel per kontainer dengan ekspor rata-rata 1 kali per bulan atau mundur menjadi 1,5 bulan. Slide selanjutnya yaitu dokumen pendukung operasional. Kami menggunakan 5 dokumen operasional dan 1 data eksternal. Performa invoice mencatat 1.174 box atau 1.933 unit senilai USD 49.187,62 terdiri dari 41 jenis produk dengan harga FOB USD 7,32 USD sampai 91,68 per unit. Laporan bahan baku per kontainer mencatat bahan baku sebesar 40.225.400.000 dan tenaga kerja sebesar 6.631.200.000 rupiah. Rekening listrik PLN Maret 2026 menunjukkan tarif L2 daya 66.000 VA dan tagihan sebesar 3.551.115. Purchase order berisi 34 SKU, 957 pieces, 840 karton dan 59,13 CBM. Untuk Juli 2026, absensi karyawan menunjukkan jam kerja 5-9,5 jam per hari sehingga dipakai asumsi 8 jam kerja standar. Data eksternal yang dipakai adalah UMK Kota Batu 2026 sebesar 3.562.484 per bulan, naik 6% dari 3.360.466 rupiah. Slide ke-10 yaitu klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Biaya CV Delta Raya dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, biaya tetap sekitar 16, juta per bulan, meliputi gaji staf tetap, ATK, biaya air, dan penyusutan mesin. Yang kedua, biaya variabel sekitar 40,2 juta untuk 1 periode produksi 1 kontainer, meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, finishing, dan packing. Yang ketiga, biaya semi variabel sekitar 3,55 juta per bulan, meliputi listrik, lembur, dan perawatan mesin. Jadi, biaya perusahaan didominasi biaya variabel terutama bahan baku dan tenaga kerja langsung, sedangkan pemasaran kecil karena hanya melayani 1 buyer tetap. Selanjutnya adalah cost driver pada CV Delta Raya. Kami mengidentifikasi 6 cost driver utama yang mempengaruhi biaya produksi di CV Delta Raya. Pertama, volume produksi atau jumlah purchase order karena mempengaruhi kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, finishing, dan packing. Kedua, jam kerja dan lembur dengan jam kerja aktual sekitar 5-9 jam setengah per hari berdasarkan pada data absensi. Ketiga, jam mesin yang mempengaruhi biaya listrik dan perawatan. Keempat, jumlah buyer karena berpengaruh pada penyesuaian desain dan dokumen ekspor. Saat ini perusahaan hanya melayani 1 buyer yaitu Sensuikai dari Jepang. Kelima, tingkat kegagalan quality control atau rework yang menjadi penyebab utama selisih biaya. Keenam, jadwal keberangkatan kontainer yang mempengaruhi intensitas produksi dan kebutuhan lembur. Dari ke-6 cost driver tersebut, rework menjadi faktor yang paling berpengaruh karena langsung meningkatkan biaya produksi. Selanjutnya, kartu biaya standar produk besar. Untuk kelompok produk besar seperti kursi, meja, dan laundry chest, biaya standar disusun sebagai berikut. Biaya bahan baku langsung dihitung dari penggunaan kayu 0,08 meter kubik per unit dengan harga 3 juta per meter kubik, ditambah ongkos gesek sehingga totalnya menjadi 250.000 per unit. Biaya tenaga kerja langsung dihitung dari waktu standar 3,75 jam per unit dengan tarif 12.000 per jam, sehingga sebesar 45.000 per unit. Lalu biaya overhead pabrik variabel sebesar 175.000 per unit, packing 50.000 per unit, dan overhead tetap 30.000 per unit. Dengan demikian total HPP standar produk besar adalah 550.000 per unit. Nilai ini masih sesuai dengan hasil wawancara yaitu sekitar 500 sampai 600.000 per unit sebelum margin keuntungan. Selanjutnya, kartu biaya standar produk kecil atau aksesoris. Untuk produk kecil atau aksesoris seperti basket, stool, rak, dan entrance step, perhitungan didasarkan pada 957 unit sesuai PO Delta order Juli 2026. Biaya bahan baku langsung berasal dari total biaya 40.225.400 sehingga menjadi sekitar 42.000 per unit. Biaya tenaga kerja langsung berasal dari total upah 6.631.200 atau 147.360 per orang per hari untuk 45 karyawan sehingga menjadi sekitar 6.900 per unit. Biaya overhead pabrik, biaya overhead listrik dihitung dari tagihan PLN 3.551.115 sehingga menjadi 3.700 per unit, lalu ditambah overhead tetap 5.000 per unit. Dengan demikian total HPP standar produk kecil sekitar 58.000 per unit sebagai pembanding harga FOB pada proforma invoice 2023 berkisar antara 112.350 hingga 469.900 per unit. Selisih ini wajar karena HPP standar belum mencangkup biaya administrasi, pengurusan, pengiriman ke pelabuhan dan margin keuntungan.
Selanjutnya, varians bahan baku dan tenaga kerja. Analisis varians dilakukan pada ilustrasi satu purchase order produk besar sebanyak 500 unit atau setara satu kontainer 20 feet. Dalam ilustrasi ini, terdapat 25 unit gagal quality control sehingga perlu rework. Pada varians bahan baku, material price variance dihitung dari harga aktual 245.000 dibanding harga standar 250.000 untuk 525 unit, sehingga menghasilkan varians minimum 2.625.000 atau favorable karena harga bahan baku aktual lebih rendah. Sedangkan material quantity variance dihitung dari kuantitas aktual 525 unit dibanding standar 500 unit dengan harga standar 250.000 sehingga menghasilkan 6.250.000 unfavorable akibat tambahan bahan baku untuk rework. Jadi total varians bahan baku adalah 3.625.000 unfavorable. Pada varians tenaga kerja, labor rate variance dihitung dari tarif aktual 13.000 dibanding tarif standar 12.000 per jam dengan total 2.000 jam kerja, sehingga menghasilkan 2 juta unfavorable akibat premi lembur. Sementara labor efficiency variance dihitung dari jam kerja aktual 2.000 per jam dibanding standar 1.875 jam dengan tarif 12.000 per jam, sehingga menghasilkan 1.500.000 unfavorable karena tambahan waktu kerja untuk rework. Dengan demikian, total varians tenaga kerja adalah 3.500.000 unfavorable. Baik, selanjutnya ringkasan total varians untuk satu purchase order sebanyak 500 unit. Total varians yang terjadi sebesar 11.625.000 atau 4,2% dari biaya standar. Varians terbesar berasal dari overhead variable, disusul bahan baku dan tenaga kerja. Penyebab utamanya adalah rework akibat kegagalan quality control yang meningkatkan penggunaan bahan baku, jam kerja, dan biaya overhead. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan sistem biaya. Dari hasil evaluasi CV Delta Raya memiliki beberapa kekuatan seperti penggunaan sistem FIFO, supplier bersertifikat, dan quality control yang cukup baik. Namun masih terdapat kelemahan seperti pencatatan biaya yang masih manual, belum adanya kartu biaya standar formal, serta masih terjadinya rework dan keterlambatan pasokan bahan baku. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa standar costing cocok diterapkan di CV Delta Raya. Struktur biaya perusahaan didominasi oleh biaya produksi dan hasil analisis menunjukkan total varian sebesar 4,2% yang terutama disebabkan oleh rework akibat kegagalan quality control. Selain itu, pencatatan biaya yang masih manual menjadi kendala dalam pengendalian biaya secara real time. Selanjutnya, rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian, kami merekomendasikan penyusunan kartu biaya standar, digitalisasi pencatatan biaya, penerapan analisis varians pada setiap purchase order, penyediaan safety stok bahan baku, peningkatan akses informasi biaya bagi bagian produksi, peninjauan tarif tenaga kerja secara berkala, serta penyelarasan data biaya dan harga jual agar analisis lebih akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.